duduk yang manis belum? Sudah siapkan Alkitabnya belum? Hidung cerianya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini adik-adik. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 25. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Dari Kidung Ceria nomor berapa Kakak Esther? 20. Baik, pertama saja adik-adik. Kita berdoa adik-adik. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah pada saat ini. Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami Tuhan bersama dengan kakak layan, adik-adik layan yang ada di rumah masih boleh beribadah meskipun secara online. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang boleh duduk ya. Nah, sebelum kita membuka Alkitab kita mau bernyanyi kembali adik-adik dari Kidung Ceria 140. Da
adik-adik, selamat pagi semuanya. Salam sehat, selamat hari Minggu. Bersama kakak yang akan melayani firman Tuhan di ibadah pagi hari ini. Oke adik-adik, semua yang pastinya sudah mandi, ya, sudah sehat, sudah segar. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersama adik layan di rumah, kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati firman yang akan kami dengar, boleh mengubahkan kami dan adik-adik semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menonton. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kakak ajak buka Alkitab kita. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan tadi adik-adik, kakak mau tanya adik-adik. Adik-adik ingat, adik-adik pernah melakukan kesalahan apa? Adik-adik pernah melakukan perbuatan apa? Yang itu bisa mengganggu teman. Tentunya adik-adik, kakak sendiri juga dalam kehidupan ini melakukan kesalahan itu pernah. Nah, seperti dalam gambar berikut. Pada gambar ini adik-adik ada teman yang sukanya mengganggu temannya. Kerjanya hanya mengganggu, mengejek temannya. Kadang yang diganggu itu bisa menangis, bahkan sampai terluka adik-adik. Nah, mengganggu teman itu adalah tindakan yang tidak baik. Pada gambar berikutnya, dia mencuri adik-adik. Orang yang mencuri bukan hanya uang, mungkin mencuri pensil temannya, mencuri bolpen temannya. Apapun itu adalah milik orang. Kita harus permisi dulu
tidak boleh mengambil tanpa permisi. Itu namanya bisa membuat orang yang memiliki barang tersebut merasa kehilangan. Ketika dia butuh, dia tidak ada lagi barang itu. Kehilangan itu juga perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk yang ini, gambar ini, dia marah-marah. Adik-adik, kalau marah-marah itu pasti suaranya terdengar lebih keras. Nah, marah-marah ini bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Jadi, ini juga bukanlah tindakan yang baik. Sekarang kita lanjut adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah melihat video lagu Naura yang berjudul Bully? Di dalam video itu, Naura bercerita tentang seorang teman yang selalu suka mengganggu temannya. Ia selalu mengejek, mengancam, dan mempermalukan temannya. Sehingga tidak ada teman yang mau bermain dengannya. Di dalam video ini, Naura ingatkan teman-teman yang lain supaya tidak takut kepada teman yang suka membuli, yang suka mengganggu, yang mengejek, yang mengancam, dan mempermalukan. Adik-adik nggak boleh takut. Ayo adik-adik, kita boleh menonton sambil bernyanyi juga ya. Ku punya seorang teman, nakal, manja, dan tongol. Oh, selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi murah. Kerjanya hanya mengganggu, mengejek, dan mengancam. Kuasa tutup mempermalukan. Dia bernama Bully. Oh, tak lucu sekali, tak ada yang mau menemani. Jangan suka mengganggu, hei kau Bully. Pergi saja dan tak usah kembali. Bully, bully, oh kau bully. Bully, bully, oh kau bully. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Enyah pergi saja kau Bully. Sing it boys. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Just go away. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Oh, dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Enyah pergi saja kau Bully. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Tak ada yang mau menemani. Tentunya adik-adik kalau ada teman yang mengganggu kita, adik-adik mau? Tentu tidak. Jadi kita jangan mengganggu teman. Dunia lebih indah tanpa ada pengganggu adik-adik. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita harus melakukan perbuatan yang baik.
Dulu kita boleh melakukan kesalahan, tapi sekarang jangan lagi. Seperti kisah Paulus, dahulunya dia bernama Saulus, hidupnya adik-adik sungguh nakal. Orangnya pintar, karena pintar dia sombong. Dia bisa mengganggu, menganiaya. Bahkan adik-adik, bila Paulus atau Saulus sebelum dia berganti nama menjadi Paulus mengetahui ada orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, adik-adik dia akan ganggu itu orang, dia akan sakiti itu orang. Bahkan adik-adik, perbuatan yang tidak baik, dia bisa membunuh orang itu. Lalu adik-adik, akhirnya karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pulihkan kehidupan Paulus. Yang sebelumnya jahat, dia menjadi baik adik-adik. Dia tidak sombong lagi, tidak melukai orang lain lagi. Bahkan dia menjadi penyebar firman Tuhan. Itu karya yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan Paulus. Diubahkan adik-adik. Pemulihan ada pada Paulus. Kita juga, kakak Layan, bersama adik-adik, mari kakak ajak kita untuk merubah hidup kita menjadi anak yang baik, yang dikasihi Tuhan. Kita merubah hidup kita ya adik-adik. Tentunya adik-adik, setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, sekarang wajah kita gimana? Apakah wajah kita masih sedih? Suka sedih? Tentu tidak. Apakah wajah kita atau kita ini suka masih marah-marah? Tentu juga tidak. Kita harus selalu bahagia. Wajah kita ini harus senyum, gembira adik-adik. Seperti kakak hari ini gembira. Yeay. Kenapa adik-adik? Ada yang tahu hari ini juga kita Pelkat PA berulang tahun. Ya, berulang tahun adik-adik. Lihat kakak, udah cantik kan pakai jas. Nah, ini jas PA adik-adik. Cantik dah kakaknya. Hari ini adik-adik, PA berulang tahun yang ke-61. Kakak bersyukur. Adik-adik di rumah juga bersyukur. Semua kita bersyukur. Walaupun adik-adik di masa pandemi corona ini, kita masih bisa merayakan ulang tahun PA yang ke-61. Walaupun hanya di rumah adik-adik, kita bersyukur. Adik-adik juga harus semangat terus, semangat terus. Oke adik-adik. Kita tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kakak Mala. Waktunya sekarang kita merespon firman yang telah disampaikan. Kakak ajak adik-adik semua kita bernyanyi Buka Kini Cerianya ya, dari nomor 317. Yuk adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapkan ya. Nanti persembahannya
masukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 213. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Adik-adik kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memulihkan kehidupan kami. Kami telah diubahkan menjadi anak-anak yang mulai saat ini akan berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kedepannya kami percaya kami selalu dalam lindungan Tuhan, selalu mengajarkan kami untuk berbuat yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat mama, papa, kakak, abang, adik, semua keluarga kami. Juga Tuhan pulihkan kehidupan kami. Orang-orang yang kami cintai di mana-mana Tuhan berada, Tuhan memberkati juga mereka. Gereja Tuhan di mana-mana juga Tuhan memberkati. Ibu pendeta sekeluarga, Ibu pendeta Margareta, juga Ibu pendeta Eka, Tuhan memberkati mereka. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana tempat Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk Indonesia, Tuhan berkati, Tuhan lakukan juga untuk pemulihan di Indonesia ini Tuhan. Mulai dari presiden, semuanya sampai ke bawahan Tuhan Yesus. Juga memberkati para medis yang dengan kasih Tuhan boleh merawat mereka-mereka yang terpapar virus corona. Tuhan beri kesehatan buat mereka semuanya yang sakit dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini PA berulang tahun yang ke-61 tahun. Kami bersyukur di usia yang baru Pelkat PA boleh membawa perubahan, boleh semakin menambahkan iman kepercayaan adik-adik layan kami Tuhan. Tuhan berkati selalu Pelkat PA. Juga kelima Pelkat, Tuhan memberkati semuanya. Adik-adik di rumah telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah terkumpul boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Tuhan sempurnakanlah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Pesan firman Tuhan pagi hari ini adik-adik, kita tidak boleh lagi melakukan yang tidak baik. Kita telah dipulihkan. Mulai sekarang kita harus berkata-kata yang sopan, berperilaku yang sopan. Oke adik-adik? Adik-adik, sekarang waktunya adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau puji Tuhan sebelum kita tutup ibadah kita. Kita buka Kidung Cerianya nomor 265, judul lagunya Yesus Berpesan. Nah, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Yuk adik-adik.
penutup kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Adik-adik di rumah, kakak layan juga, Tuhan pimpin kami selalu untuk boleh hidup dan berperilaku yang baik. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami di mana-mana tempat kami berada. Amin. Kakak Layan mengucapkan Selamat